Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tugas akhir semester kriptografi tentang AIS yang beranggotakan Nina Sairunisa Febriani, saya sendiri selaku moderator, dan anggota saya yaitu Taufik Arliando, Nur Atika, Rati Kartika Dewi dari kelas IF 8 SD. Langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Atika. AIS merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AIS adalah blok ciphertext simetrik yang dapat menginskripsi dan deskripsi informasi. Algoritma AIS menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bit untuk menskrip dan dekrip data pada blok 128 bit. DES dianggap sudah tidak aman, perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. National Institute of Standards and Technology atau NIST mengusulkan kepada pemerintah federal AS untuk sebuah standar kriptografi yang baru. NIST mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rati Kartika Dewi. Baiklah, selanjutnya adalah Advanced Encryption Standard. Pada bulan Oktober 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Regendale, dibaca RINDOL. Pada bulan November 2001, Regendale ditetapkan sebagai AIS. Diharapkan Regendale menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. AIS atau Advanced Encryption Standard tidak seperti DES yang berorientasi bit. Regendale beroperasi dalam orientasi bit. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, disebut round key. NC pairing melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Karena AIS menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256. Maka dikenal AIS 128, AIS 192, dan AIS 256. Panjang kunci. NK words, ukuran blok, NB words, jumlah putaran, NR, AIS, catatan 1 word sama dengan 32 bit. AIS atau Advanced Encryption Standard. Contoh elemen state dan kunci dalam notasi hex. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan proses enkripsi dari AIS. Yang pertama, kita melakukan XOR plain text atau state dengan round key. Yang kedua, setelah selesai melakukan XOR plain text dengan round key, kita lakukan substitusi dengan SBOX. Ketiga, setelah itu hasil dari substitusi dengan SBOX selesai, kita lakukan shift row. Keempat, setelah hasil shift row didapat, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan mix columns dengan mengalihkan matriks. Yang kelima, setelah perhitungan mix column selesai, maka kita melakukan add round key, yaitu melakukan XOR state dengan round key, lakukan sampai literasi 10. Namun, pada saat putaran atau literasi yang ke-10, setelah step shift row, lompati step mix columns dan langsung lanjut melakukan XOR hasil state saat shift row dengan round key. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taufik. Nah, jadi ini contoh dari algoritma AIS.
Nah, contoh algoritma AES itu seperti ini cara inputnya. Ada state sama CypherK. Nah, jadi dari angka state ini itu diubah menjadi biner. Kemudian ada 3 hex dan 2 hex. Nah, jadi setelah di state dan diubah menjadi bit, menjadi 1 bit, itu akan mendapat CypherK seperti ini. Misalnya 32, di sini ada 2B. Ada 88, itu ada 28. 31 ada AB. 0 dapat 09. Coba next. Nah, maka hasil dari inputnya seperti ini, state. Nah, state ini kan untuk encryption proses, dan ini case schedule-nya seperti ini. Jadi hasil dari yang di state ke CypherK itu seperti ini. Hasilnya itu yang di CypherK. Seperti itu. Dari state ini diubah ke dalam bit, kemudian menggunakan CypherK. Penjelasannya hanya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi tugas akhir semester dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.